Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas jurnal sediaan Solida yang telah dipilih oleh kelompok 3 kelas A tentang formulasi fast disintegrating tablet ekstrak etanol biji kapulaga dengan eksplotab sebagai super disintegrannya ya. Jadi di sini tabletnya tipenya atau jenisnya adalah fast disintegrating, atau dia memiliki kecepatan hancurnya itu lebih cepat daripada tablet yang umum digunakan gitu ya. Dengan zat aktifnya yaitu adalah ekstrak etanol biji kapulaga, dan di sini yang berperan sebagai super disintegrannya atau komposisi pemeran utamanya itu adalah eksplotab ya, sebagai super disintegran. Ibaratnya dialah yang menyebabkan nanti dibandingkan dengan tablet biasa, tablet yang pada umumnya itu dia lebih cepat memberikan waktu hancurnya. Kita lihat pada abstraknya, tujuan dari pembuatan fast disintegrating tablet ini adalah untuk pasien lansia yang sukar menelan ya. Terutama spesifiknya lagi pasien lansia yang menderita asam urat ya. Jadi di sini kapulaganya sebagai anti hiperurisemia yang diformulasi dalam FDT, dalam bentuk FDT. Target utamanya itu adalah untuk membantu pasien lansia yang sukar menelan tablet, karena kelebihan dari FDT ini dibanding dari tablet keumumannya itu adalah dia saat berkontak dengan air liur atau ludah kita itu dia langsung dapat hancur ya dengan mudah. Bahkan di persyaratannya itu adalah kurang dari 1 menit dia akan sudah langsung hancur ya. Jadi sangat-sangat cepat sekali dibandingkan dengan tablet yang biasanya, tablet yang umum. Untuk metode pembuatannya adalah pembuatan tabletnya metode granulasi basah. Eksplotabnya divariasikan menjadi 4 konsentrasi, 2, 4, 6, dan 8%. Jadi tujuannya adalah untuk melihat variasi konsentrasi berapa yang dapat memberikan sifat fisik secara umum dan waktu hancurnya yang secara khusus dari ke-4 formula ini gitu ya, dari 4 konsentrasi dari si PVP-nya sebagai si eksplotabnya sebagai disintegrannya ya. Oke. Kita lanjutkan, ini latar belakangnya bahwa asam urat itu banyak dialami oleh pasien yang lansia, tapi sekarang anak muda juga sudah banyak ya. Jadi ini merupakan solusi, intinya adalah bagaimana bisa menghasilkan efek yang cepat, di mana suatu efek yang cepat dari suatu sediaan solid itu adalah saat si solidnya pecah, hancur, dan dia akan langsung diabsorpsi di pembuluh darah kita untuk bisa memberikan efektivitas. Oke, pemilihan FDT berdasarkan keunggulan yang dimiliki, yaitu memiliki proses desintegrasi atau disolusi yang cepat ya, bukan atau berarti di sini ya. Pertama, dia hancur, dengan dia lebih cepat hancur dia akan lebih mudah terdisolusi atau dia melarut dengan cairan tubuh kita ya. Terutama di sini adalah si air ludah ya, sehingga dapat diharapkan efek terapi yang cepat. Karakteristik dari FDT yaitu waktu disintegrasinya umumnya kurang dari 1 menit serta memiliki rasa yang enak ya. Jadi ada spesifikasinya dibanding yang kalau keumuman itu adalah saat dia di lambung atau di usus itu adalah 15 atau dia 30 menit. Kalau ini adalah kurang dari 1 menit itu sudah diharapkan dia sudah hancur, sehingga diperlukanlah bahan pembantu utamanya itu adalah yang eksplotab tadi ya. Oke, kita lanjut. Simplisianya di sini dilakukan proses pengumpulan dan penyiapan simplisia. Urutannya adalah dilakukan sortasi basah terlebih dahulu dari si umbi bawang merah ini. Disortasi basah, kemudian dicuci menggunakan air mengalir, ditiriskan, kemudian dirajang. Simplisia yang telah dilakukan perajangan kemudian dikeringkan pada suhu kamar dan dilakukan sortasi kering ya. Jadi ada pengeringannya itu dengan suhu kamar saja, tidak dengan suhu cahaya matahari langsung ya. Berarti
ini arahannya adalah dia mengandung zat-zat apa nanti yang diharapkan yang tidak hilang saat dia berkontak dengan cahaya matahari langsung. Oke, dan dikeringkan sampai diserbuk halus. Lanjutkan setelah dia didapatkan serbuk halus, dilakukan proses ekstraksi dengan metode maserasi ekstraksi dingin ya, dengan perendaman Simplicia 100 gram selama 24 jam dengan 3 kali penggantian pelarutnya. Dari si umbi bawang merah ini targetnya adalah dia akan senyawa metabolit yang dikandungnya yang dapat berhasil sebagai anti hiperurisemia, itu adalah alkaloid, flavonoid, saponin, polifenolat, dan tanin ya. Jadi diharapkan nanti pada uji screening fitokimianya setelah dilakukan dibuat serbuk itu dan sampai dibuat ekstrak, diharapkan itu masih ada dari senyawa metabolit yang diinginkan tadi, yang dimana dia berfungsi sebagai anti hiperurisemia. Dilanjutkan ke pembuatan tabletnya ya dengan metode granulasi basah, dimana ekstrak kental tadi kemudian dikeringkan, jadi tidak menggunakan langsung ekstrak kental. Jadi ekstrak kental yang sudah jadi itu dikeringkan terlebih dahulu dengan menggunakan aerosil sebagai absorbennya, kemudian baru ditambahkan super desintegratannya, manitol, aspartan, dan povidon ya, yang sebelumnya dilarutkan dengan air panas. Itu adalah fase dalamnya. Kemudian dia dikeringkan seperti biasa, mungkin masih ingat waktu praktikum Tekfar solid ya. Untuk granulasi basah itu proses pengeringan 24 jam, dibiarkan semalaman terlebih dahulu. Tapi kalau yang di sini dikeringkan cukup hanya 5 jam saja pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu baru diayak lagi dan baru ditambahkan fase luarnya, yaitu adalah MG Stearat, talkum, dan aerosil ya. Oke, nah ini adalah formulasinya, dimana pembedanya itu adalah di Explotab ya, 2, 4, 6, dan 8%. Untuk selebihnya itu sama ya. Ekstrak kapulaganya 30%, aerosilnya 6%, aspartamnya 0,75, povidonnya 5, dan manitolnya 52,5. Ini sebagai fase dalam. Untuk mencukupkan bobotnya sampai ke 600 mg, jadi di bobot satu tabletnya itu adalah 600 mg ya. Ditambahkan fase luarnya aerosil, talkum, dan magnesium stearat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi, sudah ada persyaratan untuk waktu hancur dari tablet FDT gitu ya. Jadi ada yang paling cepat itu kurang dari 1 menit, atau ada juga menyatakan kurang dari 3 menit. Oke, dari hasil ekstraksi tadi didapatkan rendamannya adalah 17%. Nah, ekstrak yang diperolehnya 170 gram, Simplicia yang diperolehnya 1000 gram, dan persen rendamannya 17 gram ya. Jadi inilah yang menyebabkan kalau untuk zat aktif, memang zat aktif dari alam itu mungkin lebih aman, lebih baik daripada yang dari yang sintetis, tapi kekurangannya seperti inilah ya. Dari 1 kilo yang didapatkan Simplicianya, ekstraknya hanya didapat cuma 170 gram, artinya hanya 17% saja dari Simplicia yang diperoleh di awal tadi yang dapat digunakan sebagai zat aktifnya tadi. Jadi sangat banyak yang hilangnya daripada yang didapatkan digunakan untuk proses formulasi sebagai zat aktif. Oke, lanjutkan untuk screening fitokimia, hasilnya positif semuanya, terdapat alkaloid, flavonoid, tanin, polifenat, dan saponinnya. Oke, kita lanjut. Dosis ekstrak etanol biji kapulaga yang digunakan dalam sediaan FDT adalah 180 mg yang diperkirakan sebagai anti hiperurisemia. Jadi kadar atau dosis dari ekstrak kapulaga pada tablet ini adalah 180 mg. Bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi ini adalah yang pertama itu tadi aerosil, si ekstraknya itu dikeringkan terlebih dahulu dengan si aerosil sebagai absorbennya. Kemudian Explotab digunakan dengan variasi konsentrasi 2, 4, 6, 8 itu sebagai super desintegran atau penghancurnya ya, penghancur cepatnya, dimana memiliki sifat alir yang baik. Explotab ini memiliki kemampuan mengembang yang cukup besar sehingga dapat membantu dalam proses pecahnya tablet dan menghasilkan waktu hancur yang cepat. Jadi kenapa dia dipilih?
berarti karena dia punya efek cepat mengembang gitu ya. Jadi saat air itu memasuki si pori-pori si tablet, dia itu langsung mengembang dan pecahlah si tablet utuhnya tadi itu karena saat berkontak dengan air. Kemudian povidon dalam formulasi digunakan sebagai pengikat, jadi bahan pengikatnya itu adalah povidon. Jadi tadi adsorbennya untuk fase luar, dan plus untuk mengeringkan dari si ekstraknya itu adalah si aerosil, super desintegrannya adalah Explotap, kemudian bahan pengikatnya adalah povidon. Kemudian manitol digunakan sebagai pengisi sekaligus memberikan rasa manis pada saat dikonsumsi nanti. Begitu juga nanti sama si aspartamnya tadi. Kemudian fase luarnya itu adalah talkum, magnesium stearat, dan aerosil. Nah, ada lagi si aerosil pada fase luar. Kalau untuk fase luar, si aerosil itu digunakan untuk memperbaiki sifat alir dari si serbu ya. Untuk tujuannya dikeringkan di fase dalam, tujuannya juga adalah untuk memperbaiki sifat alir di mana dia sudah mengering. Kalau talkum dia digunakan untuk mencegah pelekatan antara bahan yang akan dicetak, masa tablet tadi yang akan dicetak dengan dinding sidainya tadi. Kalau MG stearat untuk meminimalisir gesekan pada saat si granul-granulnya tadi itu dicurahkan ke dalam die dari bagian hoppernya tadi ya, sehingga nanti pada saat mencetak pun tidak akan terjadi proses lengket dia pada ruang tepi dinding ruang kempanya tadi. Oke, itu adalah formula bahan tambahan yang digunakan dan apa tujuannya gitu ya, apa fungsi dari bahan tambahan tadi. Oke, setelah dilakukan kekerasan ini yang untuk evaluasi dari si tabletnya terlebih dahulu ya. Jadi tablet yang sudah jadi itu dilakukan evaluasi keseragaman bobot di mana keseluruhan formula memenuhi persyaratan keseragaman bobotnya, keseragaman ukuran juga seperti itu. Keseragaman bobot tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa 600 mg itu lebih kurang dari 50 tablet yang dicetak tadi itu memiliki bobot yang hampir sama. Plus minusnya ada di berapa 600 mg tadi. Kalau keseragaman ukuran berarti diharapkan tebal sama diameter dari tablet itu hampir seragam ya, dengan persyaratannya diameter tablet itu harus lebih kecil daripada 1/3 tablet, 1/3 kali tebal tablet, dan harus lebih besar daripada 3 kali tebal tablet ya. Oke, kekerasannya memenuhi persyaratan seluruhnya juga. Kekerasan ini nanti dipengaruhi oleh si desintegrannya tadi ya, si penghancurnya tadi. Begitu juga dengan si keregasan atau kerapuhannya. Dan yang terakhir itu adalah waktu hancur. Jadi bisa dilihat yang paling cepat hancurnya itu adalah di Formula 4 karena dia konsentrasi dari Explotapnya juga yang paling besar ya, 0,45. Oke, untuk uji kekerasan itu didapatkan bahwa FDT dengan ekstrak biji kapulaga yang paling keras itu adalah semakin besar konsentrasi dari si super desintegrannya sebagai penghancurnya, maka semakin keras juga si tablet yang akan dihasilkan. Bisa dilihat pada rank yang paling tinggi itu adalah di konsentrasi 8%, 4,79% ya, kilogram per sentimeter persegi. Yang paling kecilnya itu adalah yang di 2% Explotapnya. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan kekerasan tablet karena penggunaan Explotap meningkat. Tetapi dari keempat formula masih memenuhi persyaratan kekerasan FDT. Dari pengujian yang dilakukan, formula 1 memiliki hasil uji kekerasan lebih kecil dibandingkan formula lainnya dikarenakan kurang memberikan tekanan pada saat pencetakan tablet yang dilakukan. Kemudian uji keregasan menunjukkan bahwa keregasan FDT berkisar antara 0,01 sampai 0,06 dan masih memenuhi persyaratan. Formula 4 memiliki hasil uji keregasan lebih kecil dikarenakan terjadi peningkatan konsentrasi Explotap yang dapat meningkatkan keregasan tablet. Ini yang Ibu bilang tadi bahwa si keregasan atau kerapuhannya itu akan dipengaruhi oleh konsentrasi dari si Explotap yang diberikan, di mana yang paling cepat itu untuk dia langsung merenggang sehingga ujung-ujungnya dia hancur adalah yang di Formula 4 dengan konsentrasi Explotapnya itu adalah di 8%.
Keregasan berbanding terbalik dengan kerapuhan. Semakin keras tablet, maka akan semakin kecil nilai keregasan. Ya, kita bisa lihat di sini yang paling keras itu adalah 4,79 dengan keregasan yang paling kecilnya juga di Formula 4 yaitu adalah 0,01. Jadi berbanding terbalik ya untuk si keregasan berbanding terbalik dengan kerapuhan. Semakin keras tablet, maka akan semakin kecil nilai keregasan tablet. Untuk uji waktu hancur, tentu saja yang Formula 4 lebih cepat. Jadi kalau dibanding keregasan dengan waktu hancur itu berbanding lurus ya, semakin cepat dia semakin kecil harga keregasan itu semakin cepat dia hancur. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan dengan tanya jawab dengan grup penanya. Oke, pertanyaan pertama diberikan oleh Bayu Aji Satria dan sepertinya sampai terakhir Ibu cek di YouTube itu belum ada balasan kelompok penyaji memberikan jawaban untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengapa yang dipilih metode granulasi basah untuk pembuatan ekstraksi dari umbi bawang merah ini ya. Oke, granulasi basah itu metode yang paling umum digunakan untuk pembuatan tablet, terutama jika sifat alirnya yang kurang baik ya. Jadi dapat diatasi sifat alir yang kurang baik itu dengan granulasi basah. Kalau dia cetak atau kempal langsung itu artinya dia si zat aktifnya adalah memiliki sifat alir yang baik dan dia tidak tahan pemanasan. Berarti kalau si ekstraknya ini bisa kita lihat dia memenuhi persyaratan untuk granulasi basah, dia tahan pemanasan dan dia tidak memiliki sifat alir yang baik, maka dibuatlah metode granulasi basah. Intinya dia merupakan metode yang paling umum digunakan untuk formulasi tablet dan dengan tetapi harus dibantu juga dengan bahan tambahan lainnya yang mendukung agar mendapatkan suatu masa tablet yang baik di evaluasi tabletnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Hanifah Rohadatul IC. Untuk kekerasan tablet pada Formula 4 lebih besar dibandingkan formula lainnya, namun memiliki waktu hancur yang lebih cepat dibandingkan Formula 1, 2, dan 3. Jadi bagaimana menurut penyaji kaitan antara kekerasan tablet dan lamanya waktu hancur? Oke, di penjelasan pada penjelasan Ibu sebelumnya itu sudah dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dilihat lagi. Yang kita lihat dulu jawaban dari Anissa Dea. Hubungan kekerasan tablet dengan waktu hancur tablet adalah uji kekerasan dibutuhkan untuk melihat apakah tablet tersebut hancur atau tidak selama proses pengempalan, sedangkan uji waktu hancur waktu dibutuhkan untuk melihat apakah tablet tersebut mudah hancur di dalam sel cerna dan diabsorpsi. Dari hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa apabila untuk uji kekerasan tablet tidak memenuhi persyaratan masih dapat dipertimbangkan, tetapi waktu hancur tablet memenuhi persyaratan. Oke, Anissa Dea masih belum menjawab untuk pertanyaan dari Hanifah keterkaitannya ya. Jadi kekerasan dibandingkan waktu hancur itu dia berbanding tadi itu kekerasan dengan keregasan itu berbanding terbalik, semakin keras dia maka dia keregasannya itu semakin kecil ya. Yang untuk di FDT ini ya hasil dari formulasi jurnalnya karena dipengaruhi oleh si eksplotab sebagai super desintegrannya. Nah, dari keregasan terhadap waktu hancur itu baru dia berbanding lurus. Semakin kecil keregasannya, otomatis dia akan lebih cepat hancurnya. Ya, jadi untuk tablet FDT kaitannya seperti itu ya, Hanifah Rohadatul. Ada kalau yang di umum itu berbanding lurus ya, semakin keras dia maka waktu hancurnya akan semakin lama ya. Kalau untuk yang tablet biasa. Oke, pertanyaan ketiga dari Justika Melsanta. Pada kesimpulan yang paling baik adalah Formula 4. Yang ingin saya tanyakan apakah ada pengaruh terhadap sifat fisik disintegrating tablet dari penambahan manitol pada tiap formula. Karena dari kesimpulan yang penyaji paparkan hanya dikatakan variasi konsentrasi terhadap FDT, sedangkan di formula ada dua konsentrasi yang divariasi. Ada dua variasi yang yang divariasikan. Mungkin sebentar Ibu cek dulu untuk variasi konsentrasinya. Oke, mungkin Justika Melsanta bisa dilihat lagi jurnalnya dengan lebih jelas ya. Jadi kegunaan juga dari si manitol itu sebagai apa pada formulasinya itu ada di jurnal ya. Jadi manitol itu sebagai si pengisinya ya.
Sehingga untuk di formula karena ada variasi dari explotabnya 2, 4, 6 dan 8, berarti untuk mencukupkan untuk fase dalam maka berkuranglah jumlah dari si mannitol. Bukan maksudnya untuk variasi mannitol, yang divariasikan itu cuma satu, yaitu adalah si explotab sebagai super density grading tabletnya. Si mannitol itu sebagai pengisi tujuannya adalah untuk mencukupkan dari bobot fase dalamnya saja ya. Jadi pemahaman untuk formulasi itu dilihat lagi dari tabel formulanya ya untuk Justika. Oke, dan saya ingin menambahkan pada perhitungan perserahan penyaji di mana penyaji membuat hasilnya dari jurnal ya 17%. Kalau dihitung ulang hasilnya didapat seharusnya 0,17. Jadi dikalikan 100% terlebih dahulu baru didapat 17%. Oh, oke, ini mungkin kesalahan di pengetikan di PPT-nya saja ya. Oke, kita lihat jawaban dari Fiona Lisca. Penambahan mannitol pada formulasi tablet yang hanya berpengaruh pada pencetakan tablet. Mannitol sebagai bahan pengisi berfungsi untuk memperbaiki kompresibilitas dan sifat alir bahan aktif yang sulit dikempa, serta untuk memperbaiki daya kohesi sehingga dapat dikempa langsung dan meningkatkan sifat alir. Sedangkan untuk konsentrasi explotab sangat berpengaruh digunakan pada formula metode kemampuan pengembang yang cukup. Oke lah, jadi jawabannya masih berputar-putar juga, dan sama-sama silakan cek lagi untuk formulasi yang diformulasikan variasinya itu hanyalah si explotab ya sebagai super disintegrating tabletnya. Kalau untuk mannitol dia sebagai pengisi tujuannya hanya untuk mencukupkan bobot dari fase dalamnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Hazika Sri Rahayu. Pertanyaan dari Ma'rifah ya. Menurut penyaji, apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan kedua tujuan jurnal yang penyaji bahas ya? Jadi tujuannya untuk melihat apakah umbinya ini dapat diformulasi menjadi tablet FDT ya. Oke, kemudian jawabannya adalah tujuan yang pertama untuk jawabannya diberikan oleh Hazika untuk memformulasi FDT ekstrak etanol dengan variasi explotab. Dari tujuan terlihat bahwa pada jurnal ini dilakukan formulasi, pada jurnal digunakan pembuatan memiliki sifat air yang baik, kemampuan mengembang yang cukup sehingga dapat. Dari hasil dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi explotab dapat digunakan, maka semakin cepat waktu hancurnya. Jadi ya, jawaban pertamanya itu sesuai ya untuk melihat variasi. Artinya variasi ini kan dari yang kecil sampai yang besar, 2, 4, 6, 8. Nah, dari 4 variasi konsentrasi tersebut mana yang dapat memberikan waktu hancur yang paling cepat. Kemudian tujuan kedua itu untuk mendapatkan suatu bentuk sediaan alternatif untuk pasien geriatri yang sulit menelan tablet konvensional. Pada jurnal ini dilakukan formulasi untuk mendapatkan bentuk sediaan yang mudah digunakan. Memberikan kemudian dilihat juga dari waktu hancurnya tadi ya. Jadi sama-sama kaitannya dua tujuannya ini juga sudah terjawab. Dia dapat memberikan waktu hancur yang sesuai ya. Dari si tabletnya sendiri itu cepat hancurnya, dari si pasien berarti si pasien lansia itu dapat memberikan efek yang cepat tanpa sulit menelannya tadi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Nia Dayatul Isra. Pada tujuan penelitian dikatakan bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu bentuk sediaan alternatif untuk pasien geriatri yang sulit menelan tablet konvensional. Jadi ingin saya tanyakan, menurut penyaji apakah tujuan tersebut tercapai? Ya, sudah jawab tadi ya, tercapai. Sedangkan jika diketahui bahwa hasil penelitian ini juga menghasilkan sediaan berbentuk tablet, ataukah ada perbedaan signifikan dari tablet yang dibuat si peneliti dengan tablet konvensional yang dimaksud sehingga tujuan peneliti melakukan formulasi tersebut? Oke, silakan kita lihat jawaban dari Nur Intan Maharani. Menurut saya tujuannya tercapai ya, dimana kita ketahui dahulu pengertian dari FDT, sediaan pada dan dengan sangat cepat saat kontak dengan air liur, membantu mempermudah penggunaan khususnya saat tidak tersedia air. Pada jurnal ini dilakukan formulasi FDT ekstrak etanol biji kapulaga untuk mendapatkan bentuk sediaan yang mudah digunakan pada pasien geriatri, memberikan kemudahan untuk pasien geriatri karena penggunaannya yang tidak perlu ditelan, efek terapi yang ditimbulkan lebih cepat. Jadi dapat disimpulkan tujuan penelitian ini tercapai, itu dapat memberikan alternatif untuk pasien geriatri yang sulit menelan tablet konvensional ya. Jadi jawabannya itu tercapai. Dan berarti Nia harus memahami lagi apa beda konvensional sama FDT ya. Spesifiknya di FDT itu adalah di waktu hancurnya yang saat kontak dengan air ludah itu dia langsung bisa hancur ya. Jadi tidak perlu menunggu dia di lambung ataupun di usus.
Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Rima Mutia dan ini juga tidak dijawab oleh penyaji. Apakah ada efek samping yang timbul pada penambahan eksplotab yang terlalu banyak, dan pada penambahan eksplotab apakah ada konsentrasi maksimal untuk ditambahkan ke dalam suatu sediaan? Oke, jadi pada penelitian terdahulu itu didapatkan formulasi dengan eksplotab itu bisa memberikan waktu hancur yang baik. Sekarang pada penelitian ini dilakukan dengan zat aktif lain, mau dicoba optimasi mana yang lebih baik formulasinya. Untuk persyaratannya itu bisa dilihat untuk persyaratan dari di ROE atau buku standar yang dia persentase digunakan sebagai eksplotab itu berapa jumlahnya yang paling banyak. Efeknya adalah ya dikhawatirkan nanti terlalu cepat pula dia hancur. Untuk di penyimpanan saja itu tidak aman gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi eksplotabnya mungkin akan lebih cepat waktu hancurnya, tetapi yang dikhawatirkan nanti pada penyimpanan dari si tabletnya yang akan dia lebih cepat rusak pula, yang dikhawatirkan gitu ya, karena akan lebih mudah menyerap uap air. Oke, pertanyaan selanjutnya terakhir itu dari Wulan Desmar Utari. Bagaimana tanggapan penyaji terhadap keputusan penulis dalam menentukan metode ekstraksi? Apa alasannya menggunakan metode maserasi? Kenapa tidak menggunakan metode lain yang bahkan metodenya lebih mampu mengekstraksi dengan maksimal seperti sokletasi? Oke, dijawab oleh Intan Sri Maulina. Alasan pemilihan metode ekstraksi maserasi karena mempunyai banyak keuntungan dibandingkan metode ekstraksi lainnya. Keuntungan utama metode ekstraksi maserasi yaitu prosedur peralatan yang digunakan sederhana. Metode ekstraksi maserasi tidak dipanaskan sehingga bahan alam tidak menjadi terurai. Metode sukletasi memang mampu mengekstraksi dengan maksimal, namun metode ini memiliki kelemahan yaitu sampel yang digunakan harus tahan panas atau tidak dapat digunakan pada sampel yang tidak tahan panas, karena sampel yang tidak tahan panas akan teroksidasi atau tereduksi. Oke, berarti runtutannya adalah kita lihat dulu monografi dari si umbi bawang merah ini dia bagaimana. Kita lihat dari tadi untuk penyiapannya itu dikering dalam ruangan, berarti dihindarkan dari cahaya langsung. Berarti bisa dianggap dia akan berpengaruh jika terkena cahaya matahari langsung. Apakah dia rusak, terutama di metaboliknya rusak, atau dari si fisiknya dari si umbinya itu tadi. Sehingga dipilihlah metode yang bukan panas tapi ekstraksi dingin dengan cara maserasi ya. Mungkin kerugiannya memerlukan banyak pelarut, tetapi itu dapat mengamankan dari senyawa metabolit yang diinginkan didapatkan dalam jumlah banyak yang memiliki khasiat dia sebagai anti hiperurisemia. Oke, ini pertanyaan terakhir, berarti sudah selesai untuk penjelasan dari kelas A tentang jurnal tablet fast disintegrating dengan zat aktifnya itu adalah umbi bawang merah dengan menggunakan ekstrak etanol. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.